seumur hidup. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini, sebagaimana kami ada adalah karena kemurahan Tuhan. Biarlah puji-pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu bagaikan dupa yang berbau harum. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati kepikiran kami untuk kami bisa menerimanya ya Tuhan, untuk menjadi kekuatan kami, untuk menjadi suluh bagi setiap jalan-jalan kami. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang izinkan kita ada di rumahnya saat siang hari ini. Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena beliau melayani pekerjaan Tuhan, bicara di gereja di GBI Pondokopi. Mungkin di akhir ibadah kita juga mungkin tidak sempat hadir ke tempat ini ya, atau kita lihat saja. Kalau sempat hadir, puji Tuhan. Kalau tidak juga mungkin kita harus mengucap syukur. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya agak sedikit kurang sehat ya. Jadi kita sama-sama berdoa. Ada satu cerita, ada satu keluarga di satu tempat, tapi ini bukan cerita ini ya, bukan cerita asli, bukan kisah nyata, tetapi satu cerita. Ada satu keluarga, suami istri dan anaknya, mereka hidup di satu tempat dan mereka bisa dikatakan orang yang mampu dan orang yang mengenal Tuhan. Suatu saat mereka dengarkan berita-berita bahwa daerah mereka itu adalah memang daerah rendah, jadi akan ada banjir, akan ada seperti banjir seperti itu, curah hujan dan banjir, dan sudah mereka dengarkan. Akhirnya mereka sependapat bahwa mereka akan pindah dari tempat kediaman mereka itu ke satu tempat yang ada juga rumah mereka di satu tempat juga. Katakanlah itu tempatnya tempat B. Tetapi sebelumnya itu mereka sangat rukun dengan tetangga mereka. Cuma ada satu tetangga mereka di situ, di tempat yang awal itu, yaitu satu orang bapak yang sudah setengah bayar, yang sudah katakanlah sudah tua. Jadi mereka selalu perhatikan bapak ini. Kalau sarapan pagi, diantarkan sarapan pagi, karena bapak ini tinggal sendiri. Kalau makan siang, diberikan makan siang, dan kalau makan malam, diberikan makan malam, karena tidak terlalu terbeban ya, karena cuma satu piring, secangkir teh, kopi. Jadi mereka sudah menganggaplah si Opung Doni ini sebagai orang tua mereka. Jadi setelah mereka akan pindah ke kota B, ke tempat B, mereka berkata kepada bapak tersebut, "Bapak, kami akan pindah. Maukah engkau hidup bersama-sama dengan kami?" Dan bapak ini menjawab, "Saya tidak mau, karena Tuhan sudah memanggil saya di tempat ini. Dari dulu saya di tempat ini, Tuhan tolong kok." Oh, kalau begitu kami juga tidak memaksa. Akhirnya
pindahlah satu keluarga ini ke tempat mereka yang baru, dan benar keesokan harinya terjadilah hujan deras dan hampir banjirlah tempat kediaman mereka yang pertama ini. Segera mereka satu keluarga berkata, ayo kita melihat Opung Doli. Mungkin dia sudah kedinginan, masak pun nggak bisa, mungkin sudah banjir tempat tidurnya. Dan memang benar, setelah mereka melihat Opung Doli, dia lihat Opung ini sudah dibuatnya kursi di atas tempat tidur karena sudah mau banjir. Bapak, itu kan sudah banjir. Ayo bersama-sama dengan kami naik mobil ini. Oh enggak, saya akan melihat pertolongan Tuhan kepada saya. Saya membuktikan sampai setua ini saya setia kepada Tuhan. Masa Tuhan tidak setia kepada saya? Ya sudah, kalau begitu tidak berlama-lama. Nanti kami ikut banjir lagi kalau Bapak nggak mau ikut. Iya, nggak apa-apa. Saya akan melihat pertolongan Tuhan. Setelah 2 hari kemudian, naiklah banjir ini sampai mungkin kalau berdiri Bapak ini sudah lonong ya, bahasa Batak bilang udah tenggelam. Wah, gimana sih Bapak itu? Mungkin kalau kami menjemput Bapak itu, maulah dia. Jadi mereka ada perahu karet seperti di Palembang ada itu, lupa saya namanya, kayak speedboat itu, perahu karet namanya. Jadi biarpun tinggi 1 meter 2 meter air ini dia tetap terapung. Jadi mereka jemput pakai perahu karet ini. Nah, setelah sampai di rumah Opung itu memang benar dia sudah hampir di apa? Ayo masuk perahu ini, kata si keluarga ini. Enggak, saya kan sudah bilang saya memiliki iman, Tuhan pasti menolong saya. Dia bilang seperti itu. Ya sudah, kalau Bapak nggak mau kami akan pergi, nanti kami malah tenggelam lagi. Akhirnya 1 hari kemudian naiklah banjir. Dan kalau diperkirakan sudah mencapai mungkin hampir atap rumah daripada si Opung ini. Akhirnya mereka pergi lagi naik helikopter. Benar, dia membuat tali supaya dia jangan kemana-mana. Pokoknya dia meninggalkan dirinya ke paling atas, itu di atap. Si keluarga ini mengatakan, Bapak, ini kami helikopter, ayo diturunkan tangga, tapi dia tidak mau. Tidak, saya akan melihat kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ya sudah, kalau Bapak tak mau, akhirnya mereka pulang dengan kecewa. Dan benar, air menenggelamkan dia dan dia meninggal. Setelah meninggal, dia bilang begini, saya akan menemui Yesus dulu, menemui Tuhan. Kenapa dia tega membuat saya meninggal? Bukankah saya percaya pertolongan dia? Sekarang saya akan menemui dia. Akhirnya dia menemui Yesus. Tuhan, kenapa engkau tega membuat saya mati? Saya kena banjir, akhirnya saya mati. Tuhan bilang, saya tidak tega, saya menjawab doa kamu. Bukankah saya mengirimkan mobil? Bukan saya mengirimkan yang kedua, mengirimkan perahu karet? Yang ketiga makin naik. Jawaban doa kamu, saya mengirimkan helikopter. Itulah jawaban doa kamu. Akhirnya dia bingung dan dia malu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kita bilang, Tuhan, mana jawaban daripada doa saya? Dan kita selalu katakan, mana firman itu? Firman Tuhan yang nyata itu. Jawaban Tuhan dalam hidup saya. Padahal kita tidak mengerti. Kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah menjawab semua doa kita. Dan firman itu sangat berdampak bagi setiap kita. Kenapa seperti itu? Karena kita berpusat pada diri kita sendiri. Jawaban Tuhan itu maunya apa yang kita mau. Benar? Tuhan sudah memberi, kita sudah
jawaban Tuhan, tapi jawaban Tuhan harusnya seperti inilah. Sehingga kita nggak ngerti mana itu jawaban Tuhan. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu ayat dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yeremia pasal yang ke-37. Yeremia pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tetapi kita akan membaca satu ayat aja, yaitu dalam ayat yang kedua. Nanti kalau misalnya butuh dan memang harus kita baca, mari kita baca di rumah kita masing-masing. Yeremia pasal 37 ayat yang kedua, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi baik dia, baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Puji Tuhan, silakan dulu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman ini dikatakan baik ia. Tetap pada ayat itu, pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Kisah ini adalah seorang raja, ya, yang bernama Zedekia. Dia memimpin Yehuda dan dia dalam kepungan Belshazzar, dalam kepungan bangsa Babel, ya. Jadi Zedekia ini adalah seorang pimpinan pada saat itu. Pada saat itu dikepunglah negeri ini yang dipimpin oleh Zedekia ini, sehingga mereka dalam keadaan takut, ya. Dan dia memiliki dia memiliki nabi-nabi, dia memiliki penasehat-penasehat, dia memiliki pegawai-pegawai yang banyak bekerja kepada dia, ya. Jadi firman ini dikatakan baik dia, artinya raja itu, Zedekia itu, baik pegawai-pegawainya maupun rakyatnya yang akan dalam perbudakan itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Kenapa mereka tidak mendengarkan firman Tuhan ini? Karena apa? Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi atau oleh hamba Tuhan Yeremia ini adalah benar. Amin. Sedangkan semua yang bekerja kepada dia, semua penasehat-penasehat dia, semua ahli-ahli, mereka mengatakan yang tidak benar kepada Raja Zedekia. Kenapa? Supaya menyenangkan hati raja, ya. Jadi dikatakan di sini baik raja itu, semua pegawai-pegawai maupun rakyat biasa tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yeremia ini. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kehendak mereka. Dalam ketakutan mereka, di dalam pengepungan Babel, ya, Yeremia mengatakan, kalau kita baca nanti di rumah ayat-ayat ini, dikatakan bahwa Raja Zedekia ini dan rakyatnya dan semua, mereka tidak akan menang di dalam berperang, ya. Ini berperang ini. Kalaupun mereka menang, mereka akan kalah kembali, ya. Begitu seterusnya. Itulah yang disampaikan firman Tuhan, itulah yang disampaikan Yeremia ini kepada rakyat, kepada raja, kepada pegawai-pegawai Zedekia yang ada. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat tersebut, Yeremia ini dimasukkan ke penjara. Kenapa? Karena mereka tidak suka mendengarkan firman yang benar. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan, itu Nabi Yeremia. Jadi dia di penjara. Daripada dia, saya lihat lalu lalang di sini, dia mengasih tahu yang benar,
dia mengasih tahu dan itu sangat menyakitkan dan menakutkan, baiklah dia di penjara saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bertanya, saya akan memberikan judul daripada firman Tuhan, firman yang membawa perubahan, atau firman yang mampu merubah. Amin. Siapa yang dipercaya di tempat ini bahwa firman itu mampu merubah? Mampu merubah hati kita, mampu merubah situasi dan kondisi, mampu merubah pikiran kita, mampu merubah keadaan kesehatan kita, keadaan penyakit kita. Amin. Jadi benar kita sepakat ya bahwa firman Tuhan itu mampu merubah. Amin. Firman Tuhan itu berdampak. Nah, kalau begitu saya mau tanya dulu, kalau begitu apakah kita mau ya ibadah sekolah minggu kita juga ikut karena ada firman Tuhan, ibadah kaum pria kita juga mau karena ada firman Tuhan, ibadah kaum wanita kita mau juga karena ada firman Tuhan, dan ibadah apapun, ibadah hari Kamis, ibadah semua kita mau karena ada firman Tuhan, karena bisa merubah. Tentunya tidak demikian ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya katakan tadi firman Tuhan itu mampu merubah, itu adalah harga mati atau mutlak. Jadi masalahnya ada apa? Kenapa dia tidak bisa merubah diri kita? Berarti yang salah atau yang kurang adalah dari diri kita sendiri. Ya, mari kita baca satu ayat lagi di dalam Hagai. Hagai ini jarang ya. Hagai pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di sini saya akan baca buat kita semua. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dibagari dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat yang kelima. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang keenam, coba dibaca. Kamu mengambil banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang dilaut dalam tubi-tubi yang berlubang. Amin. Coba kembali lagi kita ke ayat yang ketiga dalam Hagai 1 ayat yang ketiga. Nah, firman ini datang waktu bangsa Israel juga, tapi ini bukan hal yang sama ya, bukan kisah yang sama. Ini beberapa ratus tahun jarak ini. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Nah, waktu pas mereka ini dalam pembuangan dan mereka sudah bebas, sudah menang, dan mereka bisa dipulangkan ke tempat mereka, dan mereka sebebas-bebasnya, tidak ada larangan dari musuh, tidak ada ketakutan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat mereka kecil hati karena mereka sudah bebas. Makanya dikatakan, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya ayat yang keempat. Dikatakan di sana, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dibagari dengan baik. Jadi firman Tuhan ini adalah dalam ayat yang keempat ini lewat perantaraan Hagai dikatakan, kamu mendiami rumah-rumahmu yang sudah dibagari dengan baik. Ini rumah biasa seperti rumah kita ya. Jadi orang ini, bangsa Israel ini setelah mereka bebas dari perbudakan, mereka pulang ke tempat mereka sudah mendiami rumah mereka ya. Di dalam pengepungan, di dalam kurungan mungkin mereka berapa tahun dan rumah mereka sudah rusak, tetapi dikatakan di sini sudah dipapani dengan baik, artinya sudah diperbaiki, sudah direnovasi
sedang rumah dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Saya mau tanya, rumah kamu tadi dipapani dan rumah ini rumah apa ini? Kalau bisa saya tanya. Rumah? Bukan yang tadi sudah dipapani dengan baik, itu kan rumah masing-masing. Itu selesai. Dan seterusnya, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, ayat yang kelima, mungkin belum bisa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Ini bukan firman Tuhan, bukan firman yang bukan dari Tuhan, tetapi dari Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Coba ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Ada nggak ayat 8? Jadi naiklah ke gunung dan seterusnya. Dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan semesta alam. Kisah ini atau pasal ini mengatakan bahwa dikatakan rumah kamu biarkan menjadi puing-puing, itu adalah rumah Allah atau tempat ibadah atau bait Allah. Dikatakan bahwa rumah mereka masing-masing, kediaman mereka, tempat kediaman mereka masing-masing sudah dipapani dengan baik, tetapi rumah Tuhan engkau biarkan menjadi puing-puing dan reruntuhan. Ya, artinya dikatakan tadi Hagai dikatakan di sana, kamu hanya memperhatikan diri kamu sendiri. Ya, kamu egois dan kamu tidak memperhatikan hal-hal yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Yaitu tempat kamu beribadah, yaitu rumah Tuhan, baik Tuhan. Ya, kamu beribadah tetapi kamu tidak memperhatikan keadaan rumah Tuhan yang sudah runtuh, sedangkan rumah kamu sudah kamu perbaiki, tetapi rumah Tuhan kamu abaikan. Ya, kalau di sini rumah ibadah ini sudah bagus ya, tidak ada lagi yang perlu di polis-polis lagi, sudah bagus. Tetapi pada waktu itu, waktu mereka keluar dari pembuangan, rumah itu menjadi puing, rumah Allah itu menjadi puing-puing dan reruntuhan. Dan Hagai mengatakan, beginilah firman semesta alam. Kamu mau mempani, rumah kamu sudah baik kamu tempati, tetapi rumah Tuhan, baik Tuhan, kamu tidak perhatikan. Apa sebenarnya yang ada di bait Tuhan? Apa itu di bait Tuhan? Yaitu apa? Tempat kita menyembah Tuhan, tempat kita memuji Tuhan. Dan di sana ada pelayanan, di sana ada pelayanan pujian, penyembahan, doa, di sana ada penyampaian firman Tuhan. Dan dikatakan itu tidak kamu perhatikan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, waktu kamu melayani Tuhan, ya, saya bertanya kepada kita, apakah kita yang duduk di tempat ini bukan hanya pelayan yang di bidang tadi, apakah kita dinamakan juga melayani Tuhan? Amin. Amin, puji Tuhan. Jangan kita berkata, saya tidak pernah di mimbar itu, saya tidak pernah berdoa, tidak pernah memungut persembahan, berarti saya tidak melayani Tuhan. Waktu kita duduk di rumah Tuhan, kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Bahkan di rumah kita waktu kita mengambil bagian melayani Tuhan atau duduk menyembah Tuhan, itu adalah melayani Tuhan. Ya, ada dua melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jadi yang kita lakukan ini, yang kita lakukan juga di rumah kita menyembah Tuhan, itu adalah melayani Tuhan. Dan dikatakan, saya ulangi lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dari kamu dan kamu hambanya. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam apapun yang dipercayakan kepada kita dalam melayani Tuhan, kerjakanlah itu karena
dampak bahwa Tuhan bisa merubah kehidupan. Dalam Ulangan, tadi saya sempat membaca Ulangan pasal yang ke-20, kalau tidak salah ya, 28. Pasal 28 ayat yang ke-12 coba dibaca. Siapa yang bisa baca satu orang? Ulangan 28 ayat 12. Beginilah isi firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yang di langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa banyak, kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah dampaknya kalau firman itu meliputi atau melingkupi kehidupan kita. Dalam ayat yang 12 dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yang di langit, dan untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman. Kita bukan peminjam loh, tetapi dikatakan di sini, sehingga engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman itu. Amin. Artinya apa? Kita berkecukupan. Amin. Berarti firman Tuhan itu berdampak. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang tadi, rumah Tuhan, ya. Kalau kita memperhatikan yang tidak kelihatan itu, yang melebihi daripada hal jasmani, daripada diri kita sendiri, maka dikatakan di sini, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Apa perbendaharaannya? Tempat penyimpanan segala sesuatu yang baik bagi kita, baik apapun itu. Dikatakan Tuhan akan memberikan hujan bagi tanah kita pada masanya, dan memberkati segala pekerjaan kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu kalau firman Tuhan melingkupi atau meliputi setiap kehidupan kita. Jadi ada dua hal, ya. Firman Tuhan itu bisa berdampak, firman Tuhan itu bisa merubah, kalau kita juga bisa bekerja sama dengan firman Tuhan itu. Jangan kita katakan, apa rencana Tuhan bagimu? Apa Tuhan? Apa? Tuhan bilang sudah ini. Tetapi coba kita merubah. Apa rencana Tuhan? Atau apa maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya, supaya saya bisa dan mampu menyeimbangkan rencana Tuhan itu, menyeimbangkan hidup saya kepada rencana Tuhan itu. Amin. Ada dua hal tadi. Yang pertama, yang sakitnya adalah waktu kita tidak memperhatikan rumah Tuhan, keadaan kerohanian kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kamu adalah baik Tuhan, diri kita sendiri adalah baik Tuhan, ya. Kalau kita tidak memperhatikan diri kita sendiri ini, kita tidak hidup penuh dengan firman, maka dikatakan tadi, kamu memakai baju tetapi kamu tidak hangat, ya. Biarpun kamu memakai baju yang indah, tetapi kamu tidak hangat. Dikatakan biarpun kamu apa tadi? Di dalam apa tadi itu? Dalam HKI pasal 1 ayat berapa? Biarpun kamu mencari, biarpun kamu bekerja, tetapi yang kamu cari itu masuk ke apa? Masuk ke perbendaharaan kita yang bohong, tidak ada gunanya. Kalau kita tidak memindahkan hal yang pertama tadi. Tetapi yang kedua, jika kita memperhatikan rumah Tuhan, pelayanan Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa Tuhan akan membuka perbendaharaannya dalam bentuk yang baik yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Di dalam, coba ditampilkan lagi, Tuhan ingatkan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 ini. Coba dibaca. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Firman Tuhan katakan semuanya itu, semua apa?
Yehuda. Yakin bahwa setiap firman adalah dari Tuhan? Yakin bahwa setiap manusia atau setiap hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini adalah firman dari Tuhan? Dan dia sanggup memberikan perubahan? Amin. Amin. Kalau firman Tuhan itu berapa ribu tahun yang lalu dan benar kita sudah mengaminkan firman Tuhan itu adalah dari Tuhan kepada bangsa Yehuda hari itu, maka firman Tuhan ini kepada siapa? Kepada siapa firman Tuhan ini? Ada yang bisa jawab? Firman Tuhan masih relevan loh? Atau adakah yang berani di antara kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak hits lagi, itu tidak sesuai lagi, itu tidak relevan lagi, dan itu tidak berlaku lagi? Ada di antara kita? Tidak ada? Karena begitu, firman Tuhan itu datang kepada bangsa Yehuda pada beribu-ribu tahun yang lalu. Sekarang firman Tuhan itu datang kepada siapa? Kepada kita. Lebih spesifik lagi kepada siapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, tapi dia tidak berani. Kepada siapa lagi lebih spesifik lagi? Iya, itu secara umum, tetapi lebih khusus lagi kepada siapa? Tidak ada yang bisa jawab. Tapi Nang Sintua ada loh. Di antara ketiga Nang Sintua ini ada yang menjawab, saya dengarkan. Saya lihat. Kepada siapa firman Tuhan ini? Coba Ibu Anggarita, kepada siapa? Kepada manusia yang benar-benar berserah. Berarti Inang gak ingat. Tadi jawaban Inang benar. Kepada diri sendiri, kepada kita masing-masing. Amin. Saya perhatikan dia mata saya ke sebelah Inang Borban yang ini, saya lihat, oh Inang Anggarita benar jawabannya. Tapi dia tidak dijawab. Kalau enggak saya siapkan tadi hadiah buat Inang. Jadi firman Tuhan itu beribu-ribu tahun yang lalu kepada Yehuda, dan firman Tuhan itu datang kepada orang percaya, datang kepada jemaat gereja kita, dan lebih khususnya lagi datang kepada diri kita sendiri. Amin. Kepada masing-masing datang firman Tuhan. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan itu, ya, dan waktu firman Tuhan itu meliputi seluruh kehidupan kita, maka ingat firman Tuhan katakan, jangan hanya papan rumahmu kau perbaiki, keadaanmu sendiri kau perbaiki, dirimu sendiri engkau lihat, tetapi engkau tidak memperhatikan hal-hal yang lebih penting daripada itu, yaitu dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Engkau tidak memperhatikan baik Allah. Baik Allah itu adalah tubuh, jiwa, dan roh kita. Engkau tidak memperhatikan, dan hukumannya atau konsekuensinya adalah walaupun engkau bekerja dari pagi sampai pagi, engkau meninggalkan keluargamu, tetapi itu sia-sia. Biarpun engkau memakai baju, tetapi engkau tetap kedinginan. Tetapi beda dengan orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan hujan, Tuhan akan memberkati, dan engkau tidak pernah berkekurangan. Bahkan engkau berdiri sebagai seorang yang meminjamkan. Artinya kita tidak berkekurangan. Amin. Amin. Benar firman Tuhan mau berubah? Bisa berubah? Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini bukan seperti kepada Raja Zedekia dan para anak-anak buahnya, kepada rakyatnya yang tidak percaya kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita kiranya jemaat gereja Pentakosta yang ada, kita percaya kebenaran firman Tuhan itu datang dari Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita. Amin. 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 Firman Tuhan datang kepada masing-masing kita, datang kepada pribadi kita. Ya. Jadi jangan kita mendengarkan firman Tuhan berlalu begitu saja, kita tidak mengerti apa sebenarnya arti daripada kebenaran firman Tuhan itu. Baik Allah itu yang pertama adalah di mana kita menyembah Tuhan, di mana kita memimpin puji-pujian sebagai penyanyi, sebagai pendoa. Tetapi yang kedua, baik
layak, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ya, Raja Daud, dia tidak memfotokopi Saul. Saul adalah raja pertama dari bangsa Israel, tetapi Daud adalah yang kedua. Tetapi dia tidak mau mencontoh, dia tidak mau memfotokopi daripada Saul, tetapi dia mencontoh, dia memfotokopi Allah. Amin. Amin. Dan Daud sebagai manusia biasa, dia banyak kekurangan, banyak dosa. Ya, dia adalah otak pembunuhan, dia adalah otak segala macam, tetapi dia tetap mengakui Allah, mengakui firman Allah, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Amin. Yosafat juga memfotokopi Allah, sehingga musuh-musuhnya bisa kalah, dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biar kita kiranya tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan, tetap mengakui firman Tuhan itu sebagai firman Tuhan yang sanggup merubah kita, merubah kehidupan kita, merubah pikiran kita yang tidak baik, merubah hati kita yang tidak baik, merubah keadaan kita yang tidak baik menjadi keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa bagi firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, ku rindu setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sudah mendengarnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah dengar kepada diri kami sendiri bisa kami renungkan Tuhan. Bisa kami ambil serius di depan. Kami bisa Tuhan menaati seperti yang disampaikan Nabi Yeremia, seperti yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pengikut Engkau yang senantiasa taat akan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu. Tadi kami mendengar disampaikan oleh hamba-Mu dalam keadaan kurang sehat. Engkaulah Tuhan yang akan memberikan kesehatan yang baik. Tambahkan energi ya Tuhan. Biarlah lewat obat, lewat makanan, lewat minuman yang dikonsumsi, bisa Tuhan menyembuhkan pendeta ini buru legal dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan beliau di dalam pekerjaannya. Kemanapun beliau melangkah senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah segala mara bahaya. Biarlah aman di dalam rumah. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami ini, yaitu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Purba, beserta anak dan keluarga. Kami sedang tidak bersama dengan mereka. Kami mendengar kalau beliau sedang dalam pelayanan di gereja lain. Tuhan, Engkaulah selalu memberkati Bapak Gembala kami beserta dengan keluarga. Berikan hikmat Tuhan buat Bapak Gembala kami untuk membalakan kami gereja Pentakosta ini. Begitupun Tuhan, semua para pelayan, Engkaulah Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat ya Tuhan, dan memberikan Tuhan pemahaman akan firman, sehingga kami Tuhan lebih lagi Tuhan bersinar di hadapan-Mu, supaya kami bisa Tuhan menjadi contoh Tuhan di gereja ini. Ampuni Tuhan atas ketidakmalayan kami. Biarlah Tuhan ke depan kami bisa memperbaiki perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Begitupun Tuhan, berdoa untuk semua jemaat-Mu tanpa terkecuali yang ada di sini ataupun yang tidak ada di sini, dimanapun mereka berada. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Biarlah Tuhan yang Engkau yang memberkati sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat negara kami ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang hingga ke Merauke. Berdoa buat pemimpin kami ya Tuhan, berikan hikmat untuk membawa negara kami ini Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan bisa mendapatkan kebenaran, keadilan sesuai dengan yang sudah diatur ya Tuhan. Dari atasan sampai rendah, Engkau tolong ya Tuhan memimpin semua masyarakat dengan adil supaya mendapatkan kemakmuran itu. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, berdoa untuk pelayan hari ini yang sudah berdiri melayani, memberikan hati mereka ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan berlipat kali ganda. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati juga ya Tuhan rumah tangga mereka. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepada-Mu. Inilah doa singkat kami
masih banyak lagi Tuhan yang ingin kami sampaikan. Kau tahu Tuhan itu, biarlah Tuhan Engkau memberkati dan memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih kepada pendeta muda ini Senegal. Kiranya Tuhan memberkati dan kesehatannya Tuhan pulihkan, dan pekerjaan Ina pun semakin jaya, dan apapun penyakit Ina Tuhan jamah, Tuhan Yesus angkat dari tubuh Ina ini. Terima kasih. Bila firman Tuhan hari ini bisa kita sebagai rema dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama untuk hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, hamba Tuhan ke depan. Puji Tuhan, kita tiba di hampir penghujung acara ibadah kita. Bapak Gembala ternyata tidak sempat. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, tiada pernah kuragukan.
Terima kasih Tuhan, di akhir daripada ibadah kami rindu mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu menyerahkan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Saya berdoa mulai dari anak-anak sekolah minggu, kiranya berikan pertumbuhan yang sempurna. Biar kiranya mereka ya Tuhan dalam keadaan sehat, biar mereka menjadi anak yang takut kepada Tuhan, menjadi yang hormat kepada orang tua, dan menjadi anak kebanggaan bangsa, yaitu anak-anak sekolah minggu yang ada, sampai kepada remaja, youth yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara masa remaja, masa muda, sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka bisa ya Tuhan melangkah, mereka bisa berlari ya Tuhan menuju cita-cita, bahkan lebih dari situ mereka bisa melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kaum muda, bagi remaja yang ada. Berdoa buat setiap kaum wanita ya Tuhan, para ibu-ibu yang ada di gereja ini, kepada kaum pria, kaum bapak ya Tuhan, para orang tua yang ada, sampai kepada yang paling tua, yang tertua sekalipun. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memelihara sidang jemaat-Mu dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu terbatas adanya Tuhan, namun kami punya Allah yang tidak terbatas, yang mampu menolong sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Semua sidang jemaat Tuhan, mereka dalam keadaan sakit yang kami tidak bisa sebutkan ya Tuhan. Tuhan kiranya menyembuhkan dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Engkaulah Allah yang ajaib, Allah dokter di atas segala dokter, dan firman Tuhan kami yakini belum pernah berubah dan tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Kunjungi sidang jemaat-Mu dalam keadaan mereka, dalam kelemahan tubuh mereka, alirkan darah Tuhan yang berkuasa itu mengalir bagi tubuh-tubuh yang sakit ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang membawa beban ya Tuhan, masalah keluarga, pribadi, masalah ekonomi, masalah apapun bentuknya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah jawaban bagi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Bukankah Engkau berkata, Engkau akan memberikan kelegaan bagi siapa saja yang percaya, bagi siapa saja yang memberikan ya Tuhan kepercayaannya kepada Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjawab setiap doa sidang jemaat-Mu. Tuhan sudah ya Tuhan memberikan kekuatan kepada sidang jemaat-Mu untuk menanggung setiap perkara, untuk membawa, untuk ya Tuhan menanggung setiap permasalahan, setiap keadaan ya Tuhan dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka makan, apa yang sidang jemaat-Mu minum, pakai ya Tuhan, apa yang mereka butuhkan sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sepanjang minggu ini ya Tuhan, anak-anak mau bersekolah, sidang jemaat-Mu mau bekerja, atau apapun kondisi keadaan sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan menyertai sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak pernah ragu dan khawatir, karena Engkau senantiasa beserta dengan kami, beserta dengan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi Bapak Gembala dan keluarga yang tidak bersama-sama dengan kami. Sempurnalah pemeliharaan-Mu bagi keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini, dari multimedia, musik ya Tuhan, para penyanyi, para pendoa yang mengumpul persembahan, semua ya Tuhan, puji-pujian kami, penyembahan kami, sempurnakanlah itu dan terimalah peribadatan kami ini, terimalah ucapan syukur kami ini, terimalah doa kami ini, terimalah ucapan syukur penyembahan kami ini kepadamu ya Tuhan, dan sempurnakanlah apa yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa dalam surga. Sekali lagi, Engkaulah Kristus bagi kami, Engkaulah kemuliaan bagi kami, dan Engkaulah segalanya bagi kami. Dan kami belajar dan mau taat untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, lingkupi dan liputi seluruh keberadaan kami oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak takut melangkah ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengangkat tangan kita. Biarlah kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, yang senantiasa menyertai kita keluar masuk rumah, dan keselamatan Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus menjadi sukacita kita, menjadi kemuliaan kita, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menuntut kita, akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di mana ibadah kami sudah selesai Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih di mana memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan ibadah dari Tuhan sangat berguna bagi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan. Terima kasih Yesus, berkati akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapak yang berjalan kaki. Tuhan berkati, Tuhan lindungi yang naik roda 2 Tuhan, 3, 4 Tuhan
Lindungi Tuhan, berkati ketibakan rumah mereka masing-masing dengan selamat menemui keluarga masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, dan di depan Tuhan kami lagi Tuhan di rumahmu ini puji memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dari saat ini sampai hari satu minggu dan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya, haleluya. Amin. Dadah. Itu kita semua tapi tidak ada. Jangan besok satu kali ya. Kalau minggu jangan besok lagi. Orang jadi